lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri Ngrambe kelas 6. Saya sudah mulai mencari rumput di sawah untuk makan sapi. Saya dulu pernah merasa agak putus asa. Alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman dan keluarga, sekarang saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri IAIN Surakarta. Halo sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan berkunjung untuk menyampaikan sebuah kisah inspiratif ya. Ada seorang anak yang namanya Agus Sutrisno. Ini dengan keterbatasan ekonomi, ternyata dengan semangat tekad yang kuat membantu orang tua, akhirnya dia bisa keterima sekolah untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri sesuai dengan idamannya. Anak yang sudah menjadi anak yatim sejak kelas 5 SD ini terbiasa membantu orang tuanya dengan cara memelihara sapi, mencari pakan sapi, kemudian menggembalakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan sekolahnya. Sepulang dari sekolah, sejak kelas 6 SD hingga lulus kelas 12 SMA, ini dia langsung pergi ke sawah untuk mencari rumput untuk ternak-ternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah kisah inspiratif ya teman-teman, yaitu di sini kita sedang bersama dengan kawan kita, yaitu namanya Mas Agus Sutrisno. Ini adalah berasal dari salah satu desa terpencil, yaitu Desa Ngerendeng, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Yang mana seperti tadi yang telah sobat lihat semuanya, ini sama dengan kisah saya dulu ya, yaitu tukang ngarit, tukang angon. Nah, tiap hari itu membuang kotoran sapi, itu alhamdulillah dengan berkat tekad niat yang kuat dan juga diiringi dengan doa, ini sekarang bisa keterima di perguruan tinggi negeri favorit. Jadi kisah ini sobat semuanya itu membuktikan kepada kita semua bahwa yang namanya kalau misalkan kita itu ingin sekolah ya, ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, itu kita tidak perlu membutuhkan yang namanya banyak modal, banyak harta kekayaan ya. Tapi dengan niat tekad yang kuat, semangat yang baja, maka dengan diiringi dengan doa, apapun yang kita harapkan insya Allah akan bisa tercapai. Nah sekarang kita akan tanya-tanya kepada Mas Agus, kira-kira bagaimanakah keseharian dan perjuangannya sehingga bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ini Mas Agus nih lulusan dari Aliyah Ngrambe, Man Ngrambe. Seperti yang kita ketahui bahwa Man Ngrambe adalah salah satu sekolah terfavorit di Kabupaten Ngawi ya. Itu lulusan tahun berapa dulu ya? 2019. Oh berarti baru lulus tahun 2019 kemarin. Artinya ini Mas Agus sekarang kan tahun ajarannya 2020-2021 ya. Kalau misalkan lulus tahun 2019 berarti ini sempat istirahat setahun untuk bekerja dulu ya. Iya. Kemudian untuk bekerjanya itu dulu di mana Mas? Saya mulai bekerja itu di toko roti modern Karanganyar. Oh toko roti modern Karanganyar. Artinya dengan bekerja 1 tahun itu tetap ingat ya terhadap apa yang dulu dicita-citakan. Bekerja itu hanya untuk menjadi batu loncatan. Dan sekarang ternyata apa yang diharapkan yaitu untuk bisa kuliah, apalagi bisa sekolah di perguruan tinggi negeri, itu adalah suatu hal yang sangat didambakan ya. Iya. Seperti tadi yang kita sampaikan di depan di opening tadi ya, nah ini mungkin bisa menjadi inspirasi dari teman-teman kita yang di luar sana bahwa yang namanya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi itu hanya dengan semangat dan juga doa itu akan tercapai. Untuk masalah biaya itu nanti yang di atas yang akan membantunya gitu ya. Oh ya, bisa nggak diceritakan selama ini kesehariannya di rumah itu untuk membantu orang tua atau mungkin pekerjaan sampingannya itu apa saja gitu? Keseharian saya dulu waktu
kelas 6 saya sudah mulai mencari rumput di sawah untuk makan sapi. Keseharian saya di rumah yaitu bersama ibu saya, kadang ya mencari jerami, kemudian rumput itu untuk bahan tambahan makan sapi. Selanjutnya saya melanjutkan ke jenjang tinggi yaitu di Man Kerambe itu. Kemudian saya keseharian juga sama seperti itu. Kemudian saya lulus dari situ. Sebenarnya saya mau niatkan langsung untuk kuliah, tapi karena kekurangan biaya, saya juga berpikir-pikir 2 kali. Saya kemudian melanjutkan bekerja. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di Karanganyar, yaitu di toko roti modern. Berarti dulu pernah angon ngarit mencarikan rumput untuk sapi itu kurang lebih, kalau misalkan tadi kan dari kelas 6 kemudian sampai SMA, berarti selama 7 tahun lebih ya. Kemudian perasaannya gimana pada saat mencari rumput itu? Oh ya, itu saya dulu pernah merasa ya agak putus asa, karena kalau mencari rumput itu kan tidak mudah, kadang ya sulit kalau musim kemarau. Tapi karena tekad saya untuk membiayai kehidupan di masa depan saya harus berani dan saya harus kuat. Insya Allah saya bisa. Nah, itulah sobat-sobatnya, seperti yang kalian tahu bersama ya, bahwa hanya dengan mencari rumput saja diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk kebaikan, untuk mencari ilmu, apapun pekerjaannya itu insya Allah nanti akan bisa untuk masuk ke sana ya. Kalau misalkan kita ketahui kan gini ya Mas, kalau misalkan teman-teman seumuran kamu ya, seumuran SMP, SMA, kalau misalkan pulang sekolah itu ada yang bermain, kemudian main HP, jalan-jalan gerombol sana gerombol sini, apa perasaan kamu? Teman kamu pada masa usia kamu seperti itu, sementara kamu itu harus membantu orang tua untuk mencari rumput sapi-sapinya, gimana perasaannya? Ya kalau perasaan saya, ya kalau di luar sana emangnya juga banyak orang yang teman-teman saya yang nganggur, yang suka main game, ya suka bermain di luar. Tapi saya juga berpikir-pikir, karena saya juga dari keluarga kurang mampu, saya juga berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Ya intinya ikhlas menjalani rutinitas sehari-hari ya, karena kita merasa orang nggak punya. Jadi kita untuk mencapai cita-cita yang tinggi itu memang harus bekerja keras itu ya, mengorbankan masa muda nggak masalah, yang penting nanti untuk masa depan itu insya Allah akan tetap tercapai gitu ya. Kalau kita ketahui di luar sana yang namanya anak lulus sekolah, nah setelah lulus itu tidak langsung melanjutkan kuliah, akan tetapi bekerja dulu untuk mencari biaya. Kebanyakan kalau di luar sana itu kan mereka dengan menerima gaji per bulan itu akan terlena, sehingga semangat untuk melanjutkan sekolahnya itu akan hilang. Nah, kenapa Mas Agus masih ingat sampai sekarang? Apa tipsnya? Mungkin teman-teman luar sana ini biar bisa mengikuti nanti ya. Ya, yang pertama karena niat saya dari awal saya sudah ingin kuliah. Selanjutnya, kalau saya melanjutkan pekerjaan itu, mungkin nanti di masa depan saya akan semakin hari semakin tua. Saya tidak mungkin bekerja terus di toko roti tersebut. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan semangat dari teman-teman seangkatan saya dulu yang sekarang alhamdulillah sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi. Kemudian saya diberi tips-tips untuk masuk ke perguruan tinggi, kemudian saya jalani dan alhamdulillah saya diterima di perguruan tinggi negeri. Oh iya, perguruan tinggi negerinya itu namanya apa? Kemudian jurusannya apa itu? Kalau saya memilih perguruan tinggi IAIN, saya memilih perguruan tinggi IAIN Surakarta, dan jurusan saya saat ini pendidikan agama Islam. Mohon bantuan dan doanya, semoga saya sukses.